Sejumlah kasus korupsi di Indonesia pernah menjadi sorotan. Tindak pidana korupsi tata kelola. Immanuel Ebenezer terseret kasus pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan. KPK menangkap 6 kepala daerah terkait dugaan korupsi sebagai tersangka korupsi kuota haji 2023. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fandi Ahmad, NIM 64250439. Di sini saya akan menjelaskan tentang tema anti korupsi, yaitu menggugat nurani memutus rantai revolusi kebudayaan melawan korupsi. Pendahuluan, kanker yang menolak mati. Korupsi seringkali disebut sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Namun di banyak belahan dunia, ia telah mengalami simplifikasi menjadi suatu yang biasa. Ia bukan lagi sekadar suap di bawah meja, melainkan polusi yang kita hirup setiap hari. Jika kita membayangkan sebuah negara sebagai tubuh manusia, maka korupsi adalah kanker stadium lanjut. Ia tidak menyerang satu organ, melainkan merusak sistem saraf atau hukum, menggerogoti otot atau ekonomi, dan mematikan nurani atau budaya. Pertanyaannya, mengapa setelah ribuan tahun peradaban, manusia masih gagal menjinakkan insting serakah ini? Bagian 1. Anatomi kerusakan. 1. Estimasi biaya sosial yang tak terlihat. Banyak orang mengira kerugian korupsi hanya sebatas angka APBN yang dikorupsi. Padahal dampak aslinya jauh lebih mengerikan. Kehilangan peluang, uang yang dikorupsi seharusnya bisa membangun jembatan yang menghubungkan desa terpencil ke pusat kesehatan. Berapa nyawa ibu hamil yang melayang karena jalan rusak hasil sunat anggaran? Kualitas yang bobrok. Jembatan yang runtuh sebelum waktunya atau gedung sekolah yang plafonnya ambrol adalah anak kandung korupsi. Ketimpangan ekstrim. Korupsi memastikan kekayaan hanya berputar di lingkaran elit, sementara rakyat bawah berebut remah-remah bantuan sosial yang juga rawan dipotong. 2. Teori fraud triangle. Mengapa orang baik menjadi jahat? Donald Tracy menjelaskan bahwa seorang melakukan korupsi karena 3 hal. 1. Tekanan. Bisa berupa utang gaya hidup atau tuntutan keluarga. 2. Kesempatan. Sistem pengawasan yang lemah atau jabatan yang terlalu absolut. 3. Rasionalisasi. Pembenaran diri sendiri. Semua orang melakukannya atau gajiku terlalu kecil untuk bertanggung jawab sebesar ini. Bagian 2. Korupsi sebagai penyakit kultural. 1. Jebakan. Tahu sama tahu. Di Indonesia dan banyak negara berkembang, ada garis tipis antara budaya memberi dan suap. Upeti di masa kerajaan bertransformasi menjadi gratifikasi di masa modern. Ketika kita memberi uang rokok kepada petugas parkir atau uang pelicin untuk mempercepat KTP, kita sebenarnya sedang menumpuk benih korupsi dari level dasar. 2. Normalisasi ketidakjujuran. Saat seorang anak melihat orang tuanya menyogok polisi saat kena tilang, saat itulah pendidikan korupsi dimulai. Kita terjebak dalam lingkaran setan di mana kejujuran dianggap sebagai kebodohan dan kelicikan dianggap sebagai kecerdasan bertahan hidup. Bagian 3. Membedah akar masalah di birokrasi. 1. Biaya politik yang mahal. Mengapa pejabat korupsi? Karena sistem demokrasi kita mahal. Untuk menjadi kepala daerah, modal yang dikeluarkan seringkali melampaui total gaji resmi selama menjabat. Akibatnya, saat terpilih, agenda utama bukan lagi melayani rakyat, melainkan balik modal. Inilah yang disebut sebagai korupsi sistematik. 2. Birokrasi yang gemuk dan tidak efisien. Semakin banyak meja yang harus dilewati untuk sebuah izin, semakin besar peluang terjadinya pungli. Birokrasi yang berbelit-belit adalah subur bagi para calo berseragam. Bagian 4. Teknologi sebagai senjata pamungkas. 1. Digitalisasi dan e-government. Teknologi adalah musuh alami korupsi karena teknologi tidak memiliki nafsu dan tidak bisa disuap. E-budgeting, memastikan setiap rupiah bisa dilacak oleh publik. Blockchain, teknologi ini memungkinkan pencatatan transaksi yang tidak bisa diubah atau dihapus, menciptakan transparansi mutlak dalam pengadaan barang dan jasa.
2. Kekuatan data raya atau big data. Dengan algoritma yang tepat, kita bisa mendeteksi ketidakwajaran dalam gaya hidup pejabat dibandingkan dengan laporan LHKPN mereka secara otomatis. Kecerdasan buatan AI dapat menandai transaksi mencurigakan dalam hitungan detik, jauh lebih cepat daripada audit manual. Bagian 5. Belajar dari dunia. 1. Model Skandinavia. Transaksi radikal. Di negara seperti Denmark atau Finlandia, transaksi bukan sekedar slogan. Pajak setiap warga negara dapat diakses oleh publik. Masyarakat memiliki kepercayaan tinggi terhadap pemerintah karena pemerintah memperlakukan uang rakyat dengan rasa hormat yang tinggi. 2. Model Singapura. Gaji tinggi dan hukuman berat. Singapura mengambil pendekatan pragmatis. Berikan gaji yang sangat kompetitif agar pejabat tidak punya alasan untuk korupsi. Namun, terapkan hukuman yang sangat keras jika mereka tetap melakukannya. Bagian 6. Strategi perlawanan multilevel. Kita tidak bisa hanya mengandalkan lembaga seperti KPK. Perlawanan harusnya dilakukan di 3 lini. Lini perlawanan fokus utama. Represif, menangkap dan memenjarakan koruptor serta memiskinkan mereka atau penyitaan aset. Perbaikan sistem, menyederhanakan birokrasi dan menutup celah melalui digitalisasi, edukasi, menanamkan nilai integritas sejak PAUD hingga perguruan tinggi. Bagian 7. Mengapa pemiskinan koruptor adalah harga mati? Hukuman penjara seringkali tidak menakutkan bagi koruptor yang masih memiliki simpanan miliaran di bank luar negeri. Mereka bisa membeli fasilitas mewah di dalam sel. Satu-satunya hal yang ditakuti koruptor adalah kemiskinan. Maka, pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset menjadi krusial. Kita harus memastikan bahwa hasil korupsi tidak akan pernah bisa dinikmati oleh tujuan-tujuan mereka. Bagian 8. Peran anak muda dan media sosial. Era citizen jurnalis telah mengubah peta perlawanan. Kasus-kasus pamer harta atau flexing anak pejabat yang berujung pada terbongkarnya skandal korupsi besar menunjukkan bahwa netizen memiliki kekuatan pengawasan yang dahsyat. Viralitas sebagai alat kontrol. Ketika hukum tumpul, tekanan publik lewat media sosial seringkali menjadi pendorong bagi aparat untuk bertindak. Edukasi melalui konten kreatif, membicarakan anti korupsi tidak harus membosankan. Melalui meme, podcast, dan video singkat, nilai-nilai integritas bisa disebarkan ke Gen Z. Penutup, harapan itu masih ada. Korupsi mungkin tidak akan pernah hilang 100% dari muka bumi karena ia berakar pada sifat dasar manusia, ketamakan. Namun, kita bisa membuatnya menjadi tindakan yang sangat beresiko, sangat memalukan, dan sangat sulit dilakukan. Perang melawan korupsi bukan hanya tugas jaksa, hakim, atau penyidik. Ini adalah tugas kita saat menolak memberi uang pelicin, tugas guru saat mengajarkan kejujuran pada muridnya, dan tugas pemilih saat tidak menjual suaranya demi sembako di hari pemilu. Mari berhenti menjadi penonton yang menggerutu. Mari menjadi bagian dari mesin pembersih itu sendiri. Karena pada akhirnya, negara yang bersih bukan hanya tentang pemimpin yang jujur, tapi tentang rakyat yang menolak untuk berkompromi dengan kecurangan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.